Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sidang yang diberkati Tuhan, kawanan domba yang diberkati Tuhan, dengan firman Allah dalam menyapa dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Villa Latinas. Mazmur 139, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara kasih Tuhan, kita tidak akan membaca semua, tetapi saya ingin nyatakan kembali, kita mereview kembali saudara Tuhan, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Adalah bicara tentang Allah yang Maha Tahu, omniscient. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 berbicara tentang Allah yang Maha Hadir, omnipresent. Dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-18 bicara tentang Allah yang Maha Kuasa, omnipoten. Nah, di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24, saudara kasih Tuhan, kita baca kembali. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kembali sama Tuhan, saya ulangi. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bicara tentang Allah yang Maha Tahu, omniscient. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12, bicara tentang Allah yang Maha Hadir, omnipresent. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 bicara tentang omnipoten, Allah yang Maha Kuasa. Sama Tuhan, ketiga hal ini, kehadiran Allah, kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah selaku, tidak akan bisa kita alami, tidak akan bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita sama Tuhan memiliki kondisi hati seperti ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Dia juga adalah Allah yang Maha Kasih. Dan dia tidak mungkin sama Tuhan menjatuhkan perbuatan tangannya sama Tuhan terhadap seseorang melalui sama Tuhan. Kita memperalat dia selaku. Kita menyatakan dalam ayat yang ke-21, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Daud berkata, aku benci mereka. Aku sakit hati kepada mereka. Mari Tuhan, turunkan tanganmu. Saudara kasih Tuhan. Daud ingin meminjam tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu terhadap orang yang dia benci, yang dia tidak sukai. Apakah Allah melakukan itu semua? Tidak, saudara Tuhan. Puji Tuhan, Daud akhirnya sadar dalam ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara Tuhan, Daud akhirnya menyadari, Tuhan lihat hatiku, kenali pikiranku. Aku serong. Apakah aku serong? Serong, saudara Tuhan. Apakah aku tidak baik? Tidak baik, saudaraku. Ingin meminjam tangan Tuhan. Mari saudara Tuhan, Allah ingin kita menikmati kemahahadiran Dia. Allah ingin kita menikmati kemahatauan Dia. Allah ingin kita menikmati Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan saudara Tuhan, jangan lupa, Dia juga adalah Allah yang Maha Kasih. Tidak mungkin saudara Tuhan Dia menurunkan tangan karena keinginan kita, karena doa kita. Oleh karena itu, mari saudara Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kalau kita dengar beberapa hari yang lalu, bahwa kita harus saudara Tuhan mendoakan orang yang menganiaya kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang menusuk kita dari belakang. Hari ini pun saudara Tuhan datang kepada kita dengan firman-Nya. Percayalah saudara Tuhan, dengan kita hidup dengan tidak sakit hati, tidak marah, tidak dengki, tidak iri hati, saudara Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, dengan siapapun. Tetapi percayalah, Dia akan menyatakan kemahatauan Dia, kemahahadiran Dia, dan kemahakuasaan Dia dalam hidup kita apabila kita mengasihi orang-orang siapapun adanya Dia,
baik yang mengkhianati, yang mengecewakan, maupun yang mengasihi kita. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu, aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, hamba meteraikan dalam nama Yesus, apapun yang mereka lakukan, kegiatan aktivitas mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan kuasai. Apabila mereka dalam perjalanan, Tuhan tolong, setiap kendaraan mereka tumpangi baik darat, laut, maupun udara, dimanapun mereka berada, di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri, Engkau tetap sama bagi mereka. Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap melindungi mereka. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya, berkat mata susah, mata pencarian pekerjaan mereka, atas kehidupan keluarga rumah tangga mereka, atas masa depan mereka semua, atas karir mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.